Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah Rekayasa Interaksi dengan dosen pengampu Bapak Yopi Hidayatul Akbar, Eskom MT. Nah, yang dimana kelompok 4 ini ada Demi Ahrian Roja, lalu ada Muhammad Wiki Salam, dan juga ada Pildan Pinanda. Nah, yang selanjutnya di sini ada 3 tugas dari rekayasa interaksi. Yang pertama ada wireframe, lalu ada user flow, dan juga ada yang terakhir mockup. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelum saya menjelaskan sitemap ini, saya meralat apa yang diucapkan oleh teman saya yang tadi bukan user flow tapi sitemap. Langsung saja, sitemap dari kawan ternak. Yang pertama itu splash screen. Splash screen merupakan gambar yang pertama kali muncul ketika kita menjalankan aplikasi ini. Lalu dilanjutkan dengan start screen atau onboarding screen. Di sini ada tombol CTA, tombol next, dan ada link CTA yaitu tombol skipnya, dan juga ada progress bar. Kemudian dilanjutkan ke halaman sign in. Di sini kita bisa menginputkan username, password. Lalu ada tombol CTA atau tombol login. Lalu link CTA atau tombol daftar atau membuat akun, sign up. Selanjutnya di halaman sign up kita bisa menginputkan full name, nama lengkap, input email, input nomor HP, input password, dan input verifikasi password, tombol CTA, dan link CTA-nya juga. Lanjutkan pada home screen. Di home screen yang pertama itu ada halaman daftar hewan, tombol daftar hewan juga. Di sini di halaman daftar hewan ada kolom pencarian, kolom search. Lalu ada filter tanggal. Filter tanggal, lalu ada menu filter. Filternya berdasarkan kategori. Lalu list dari item hewan ini. Lalu terakhir ada tombol CTA untuk menginput hewan ini, hewan yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi ini gitu. Di sini kita bisa menginputkan bisa menambahkan foto hewan, lalu QR code-nya, nama hewan, nama pemilik, jenis kelamin, status, kategori, klasifikasi jenis, tanggal lahir hewan, tanggal belinya, estimasi umur, harga beli, beli dari, peristiwa penting. Lalu ada terakhir tombol CTA untuk mengkonfirmasi pendaftaran hewan tadi. Dilanjutkan ke halaman daftar hewan. Jadi di sini langsung terlihat detail hewan, lalu tombol input detail hewan, tombol ubah, dan tombol CTA. Lalu dilanjutkan untuk halaman forum diskusi. Di sini ada input pesan dan tombol CTA. Lalu ada halaman notifikasi, lalu ada iklan dan highlight artikel, lalu link CTA. Link CTA di sini berfungsi untuk membuka halaman artikel. Lanjutkan daftar artikel. Di sini ada kolom search atau pembaruan. Lalu filter tanggal, list artikel, dan link CTA. Selanjutnya ada di fungsi button navigation. Yang pertama home screen, tombol home screen. Lalu ada tombol finance atau keuangan. Di sini ada kolom pencarian, filter tanggal, lalu menu filter berdasarkan semua, pemasukan atau pengeluaran. Lalu ada list catatan keuangannya atau list finance. Lalu ada tombol CTA untuk menginput
Di sini ada input pemasukan, input quantity, input satuan, input harga, input total, tombol CTA dan link CTA. Dilanjutkan ada tombol untuk masuk ke halaman kamera scanner. Lalu ada halaman education atau artikel. Di sini ada beberapa halaman berdasarkan jenis hewan, misalnya kambing, domba, dan lain-lain. Lalu halaman kambing dilanjutkan ke daftar artikelnya. Lalu setelah daftar artikel ada detail artikelnya, berisi tentang informasi artikel ini. Kembali lagi ada kolom pencarian. Lalu ada filter tanggal mulai dari sampai dengan dan tombol CTA. Lalu link CTA atau tombol kembali. Begitu juga dengan berdasarkan hewan lain, hampir sama seperti domba, sapi, alurnya sama sampai bebek. Lalu link CTA untuk kembali ke halaman utama. Yang terakhir adalah tombol profile. Di profile kita bisa menginput foto profil, lalu tombol CTA. Lalu di setting ada setting profil akun. Di profil akun kita bisa mengubah password dengan menginput password sebelumnya, lalu input password baru, tombol CTA. Lalu ubah profil. Ubah profil bisa menginput username baru, lalu input nomor HP, gender, dan alamat. Lalu pusat bantuan. Pusat bantuan ada FAQ atau frequently asking question atau pertanyaan yang sering diajukan, dan pusat bantuan. Dan yang terakhir adalah tombol CTA yang berfungsi untuk melogout akun. Cukup sekian penjelasan dari sitemap ini. Dilanjutkan ke wireframe yang akan dijelaskan oleh saudara Fildan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai wireframe dari aplikasi kawan ternak. Nah, di sini terdapat sebuah space screen, lalu nanti setelah space-nya keluar, sistem akan menampilkan sebuah start activity seperti ini. Di sini terdapat dua tombol CTA yang mana ada get started dan skip. Ketika kita klik tombol get started seperti ini, maka dia akan menampilkan sebuah onboarding screen seperti ini. Di sini terdapat 4 onboarding screen di mana masing-masing onboarding screen itu menampilkan mengenai informasi dari aplikasi ini. Nah, selanjutnya masing-masing dari onboarding screen itu terdapat sebuah tombol CTA dan link CTA. Dan ketika kita klik selesai atau lewati, maka sistem akan langsung menampilkan sebuah activity login seperti ini. Di sini terdapat sebuah input dan data seperti email dan password. Lalu di sini juga ada link CTA. Lalu ketika kita klik daftar, maka dia akan membuka activity register seperti ini. Di sini juga ada inputan data ya seperti username, email, nomor HP, password, verifikasi password seperti itu. Nah, di sini juga ada tombol CTA dan link CTA. Ketika kita sudah login, maka sistem akan menampilkan sebuah home screen atau dashboard seperti ini. Di sini ada username ya dari user. Terus di sini juga ada menu dari aplikasi kawan ternak, ada daftar hewan, ada forum diskusi, ada notifikasi. Nah, selanjutnya di bawahnya itu ada iklan, di bawah juga ada sebuah link CTA untuk melihat semua artikel, dan juga di bawahnya ada list artikel terbaru. Dan di bawahnya lagi di sini ada button navigator. Nah, di sini ada 5 ya, 5 button. 5 button. Button yang pertama yaitu adalah menampilkan sebuah home screen atau dashboard seperti ini. Lalu yang kedua adalah list keuangan atau finance ya, list finance seperti ini. Di sini terdapat sebuah tombol CTA untuk filtering data dan juga filter data, filter date ya atau tanggal gitu. Di sini juga ada inputan untuk search engine. Juga ada floating button. Ketika klik floating button maka dia akan menampilkan sebuah 4 button ya untuk menambahkan keuangan, pemasukan dan pengeluaran seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga untuk filter tanggal seperti ini tampilannya. Terdapat tombol CTA dan juga inputan data ya. Lalu
di sini ini adalah forum dari keuangan, mulai dari pemasukan dan pengeluaran seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada form finance seperti ini. Ketika kita klik list salah satu item dari list item, maka dia akan menampilkan datanya keuangan seperti ini. Ini pemasukan dan ini pengeluaran. Nah, ketika itemnya itu tidak ada di database, maka dia akan menampilkan sebuah empty statement seperti ini. Nah, selanjutnya yang ketiga ini sebenarnya adalah scan QR code ya. Nantinya akan langsung ke kamera. Jadi saya lewati saja. Di sini ada yang keempat yaitu adalah edukasi seperti ini. Di sini ada sebuah kumpulan kategori, mulai dari misalkan kategorinya hewan, bebek, terus ayam, kambing, dan sebagainya seperti itu. Ketika kita klik salah satu kategori, maka dia akan menampilkan sebuah list edukasi tentang kategori tersebut seperti ini. Lalu di sini ada filter date atau filter tanggal ya, seperti ini, filter tanggalnya sama. Lalu di sini juga ada detail edukasi. Ketika kita klik item di sini, maka dia akan menampilkan edukasi seperti ini. Juga ada tombol CTA ya. Terus di sini ada empty statement untuk data yang tidak ada di database. Lalu selanjutnya adalah profil. Nah, di profil ini terdapat sebuah identitas dari profil yang sudah didaftarkan pada halaman register. Di sini ada foto profil dan juga di sini ada setting, button setting. Ketika kita klik tombol CTI button setting ini, maka dia akan menampilkan activity seperti ini. Nah, sini ada change password, terus change profile, help center, fax, dan aplikasi version dan exit gitu untuk keluar. Nah, di sini untuk mengganti profil seperti ini tampilannya. Ada tombol CTA ya, inputan data seperti ini dan update gitu. Seperti ini. Lalu untuk fax atau pertanyaan yang sering ditanyakan oleh user kepada aplikasi ini, contohnya apa sih aplikasi kawan ternak seperti ini. Ketika kita klik tanda panah di sini, maka dia akan menampilkan sebuah jawaban dari pertanyaan ini gitu. Nah, tampilan untuk change password seperti ini, terdapat tombol CTA juga, inputan data juga, ada close juga ya. Lalu selanjutnya yaitu adalah hewan ternak atau livestock ya. Di sini terdapat sebuah forum dari livestock screen ya. Di sini ada sebuah forum, ada tombol CTA untuk simpan juga. Di sini ada inputan data ya, semuanya seperti ini. Nah, setelah semuanya dimasukkan, maka akan masuk ke dalam aplikasi detail screen seperti ini. Nah, ini adalah detail dari item peternakan ya, item hewan ternak gitu. Seperti ini detailnya, ada tombol, ada link CTA juga untuk ubah. Nah, di sini ada, nah ini tampilan untuk mengubah salah satu keterangan dari item tersebut gitu. Seperti ini tampilannya, akan menampilkan sebuah alert seperti ini maksudnya. Nah, selanjutnya di sini terdapat sebuah list ya, list dari hewan ternak seperti itu. Di sini juga ada floating button, ada filter tanggal juga. Di sini juga ada filter tombol CTA untuk filter juga, filtering data gitu. Nah, di sini seperti yang tadi ada text filter dan di sini ada empty statement. Lalu di sini juga ada forum chat. Seperti ini tampilan forum chatnya. Lalu di sini juga ada tampilan untuk notifikasi. Nah, ini semua itu merupakan menu dari dashboard tadi. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu adalah artikel. Di sini ketika kita klik lihat semua artikel, maka dia akan langsung menampilkan sebuah list artikel seperti ini. Seperti yang tadi, seperti yang sebelumnya ada sebuah filtering tanggal seperti ini. Ada tombol CTA juga. Ini adalah tampilan dari detail artikel dan ini adalah tampilan untuk empty statement untuk tidak empty statement lah. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Dwiki. Ya, terima kasih kepada rekan saya yang sudah menjelaskan beberapa tugas-tugas yang telah dikerjakan. Lalu di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan tentang mockup kawan ternak.
di Figma ya. Yang pertama di sini ada splash screen atau tampilan pertama ketika muncul setelah mendownload aplikasi kawan ternak. Dan selanjutnya di sini nanti akan muncul ke tampilan selamat datang di aplikasi kawan ternak, yang dimana ada fitur get started dan juga skip, yang dimana pilihan ini misalkan kamu memilih get started nanti akan muncul ke tampilan selanjutnya. Nah, tampilan selanjutnya ini ada manajer peternakan, lalu ada forum diskusi, lalu ada artikel dan edukasi, dan juga ada scan QR. Nah, setelah Anda mengikuti alur aplikasi, maka Anda akan lanjut ke menu selanjutnya ya. Di sini misalkan kamu udah punya akun, tinggal masukkan username-nya apa, lalu password-nya apa. Setelah itu klik masuk. Nah, jika kamu belum mempunyai akun, maka kamu akan klik daftar. Nah, selanjutnya di sini akan menuju ke tampilan daftar, yang dimana kamu akan memasukkan username, email, nomor HP, password, dan juga verifikasi password. Setelah itu klik daftar. Nah, setelah Anda terdaftar di aplikasi kawan ternak, nanti akan muncul ke tampilan seperti ini, yang dimana di sini ada fitur home, keuangan, ada scan QR code, lalu ada edukasi dan juga profile, yang dimana yang selanjutnya di sini ada daftar hewan, misalkan kamu butuh hewan apa aja, lalu ada forum untuk berdiskusi, lalu ada notifikasi misalkan ada yang butuh hewan apa aja dari kamu. Selanjutnya di sini ada daftar hewan. Nah, ketika kamu udah memasukkan daftar hewan, nah di sini terdata hewan-hewan apa aja yang sudah kamu masukkan. Misalkan kamu akan memasukkan lagi, klik di bawah sini. Nanti akan muncul ke tampilan selanjutnya seperti ini. Nah, yang ini nanti kamu akan memasukkan gambar, misalkan hewan kambing, lalu QR code-nya, lalu nama hewannya apa, lalu pemiliknya siapa, jenis kelaminnya apa, lalu statusnya apa, lalu kategorinya apa, klasifikasi jenisnya seperti apa, lalu tanggal lahirnya berapa, tanggal belinya kapan, lalu estimasi umurnya, harga belinya, beli dari siapa, lalu tuliskan peristiwa penting, misalkan dari peristiwa penting ini apa aja. Setelah itu ketika udah diisi semuanya, lalu klik simpan. Nanti akan muncul ke tampilan seperti ini. Nah, ini yang sudah kamu masukkan data-datanya. Misalkan datanya ada yang salah nih, dan di sini ada klik ubah. Lalu akan muncul ke tampilan seperti ini. Misalkan namanya siapa, lalu klik selesai. Selanjutnya di sini di fitur keuangan, ada pengeluaran, lalu ada pemasukan. Nah, misalkan kamu mengklik tampilan tambah ini, nanti akan muncul ke tampilan seperti ini. Misalkan kamu akan memasukkan data yang telah kamu buat. Nah, di sini tampilan selanjutnya ada nama pemasukannya berapa, lalu key entity-nya nanti pilih, lalu harganya berapa, lalu totalnya berapa. Setelah itu klik simpan. Nah, misalkan kamu mengklik pengeluaran, nanti tampilannya seperti ini, kurang lebih sama, namun di sini adalah pengeluaran yang telah kamu keluarkan membeli hewan. Selanjutnya di sini ini adalah daftar-daftar pengeluaran yang telah kamu keluarkan, yang sudah didaftarkan di sini. Nanti akan muncul ke tampilan seperti ini. Selanjutnya di aplikasi kawan ternak ada fitur yang namanya fitur edukasi, yang dimana fitur ini akan memberitahukan hewan apa saja, lalu
tentang makanannya apa, obatnya apa agar sehat si hewan tersebut. Nah, misalkan kamu mengklik mengklik ikon kambing, maka akan ke tampilan seperti ini. Nah, di sini ada pakan terbaiknya apa untuk hewan kambing, lalu dan selanjutnya. Nah, setelah itu misalkan untuk filter tanggalnya, lalu di sini ada mulai dari sampai dengan lalu klik cari. Nah, akan muncul ke tampilan seperti ini. Pakan terbaik untuk kambing, pakan yang diberikan untuk kambing, lalu nah di sini ada daun singkong, rumput Taiwan. Selanjutnya di sini ada artikel, yang dimana artikel ini adalah fitur untuk memberitahukan hewan-hewan yang terbaik dari beberapa hewan yang ada di aplikasi kawan ternak. Selanjutnya di sini ada fitur chat, yang dimana misalkan kamu butuh hewan apa aja, lalu misalkan kamu butuh pakan ternaknya apa aja yang terbaik. Kalau hewan, misalkan kamu akan berkurban nih, hewan apa aja nih yang terbaik. Nah, di sini kamu bisa berdiskusi dengan pengguna yang lainnya. Nah, di sini selanjutnya di sini ada ikon notifikasi atau fitur notifikasi. Misalkan di sini ada admin KT, selamat datang di aplikasi kawan ternak, nanti ada ikon seperti ini. Selanjutnya di sini ada fitur profile, yang dimana fitur profile ini mengisi nomor HP, gender, lalu alamat, dan juga nama dan email. Selanjutnya di sini ada di tampilan setting, jika mengklik tampilan ini nanti akan muncul ke tampilan seperti ini. Ada ubah password, ubah profile, lalu ada pusat bantuan, ada fake, lalu verifikasi aplikasi, lalu ada klik keluar. Nah, jika kamu ingin mengubah profile, di sini ada username, nomor HP, gender, dan alamat. Nah, setelah itu mengklik beberapa di sini, misalkan ubah username, ubah no HP, ubah gender, dan juga ubah alamat. Nah, setelah Anda memasukkan alamat dan juga ubah password. Selanjutnya di sini ada aplikasi fake, yang dimana aplikasi ini atau di tampilan ini menjelaskan tentang aplikasi kawan ternak merupakan aplikasi yang dapat memudahkan peternak dalam melakukan aktivitas recording hewan ternak. Nah, mungkin cukup sekian dari kami tentang penjelasan aplikasi kawan ternak. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kurang tepat dalam penjelasan aplikasi. Mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.